Assalamualaikum. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya apa Pak? Ini mau diskusi sampai pagi nggak, Kak? Jadi sampai pagi ya. Bapak mau tanya apa dulu? Bapak Muslim ya? Iya, Muslim. Hmm. Mau Kak, tanya? Kak Elia orang mana? Ini nggak usah tanya orang mana. Well, langsung aja bertanya. Apa yang tanya orang mana? Orang mana? Oh, aku mau tanya tentang nama Yesus, Kak. Hmm. Kan kalau nama Yesus kan diimanin sebagai umat Kristen sebagai Tuhan, gitu. Betul. Aku pertanyaannya gini loh, Kak. Yesus kan kalau bahasa Arabnya apa, Kak? Yesus itu. Yeshua. Isa apa Yesus, Kak? Yeshua. Isa itu kan nama Syrianya. Syria Timur dari nama Yunani Yesu. Makanya Isa. Gitu. Jadi kalau orang Arab, makanya orang Ortodoks Koptik itu nggak manggil Isa. Yeshua gitu. Yeshua. Nah, kenapa nama ibu dan nama itunya hampir mirip lah, Kak, gitu. Dengan yang ada di Al-Qur'an kah? Iya, hampir mirip. Itu Oke. bener, Kak? Beda. Kenapa? Karena gini, kalau Maria adalah Maryam, kenapa nama budak nabimu itu Maria Kiptiah, bukan Maryam Kiptiah? Kalau Maria adalah Maryam, kenapa bukan Maryam Kiptiah? Kenapa Maria Kiptiah? Nah, jadi kalau korespondensi fonetiknya aja standarnya berbeda dalam kitab suci kamu dengan kitab suci kami, ya jangan disama-samain, beda dong. Ya kan? Iya, maksudnya aku pernah lihat di itu loh, Kak. Maksudnya nama di Arabnya namanya Isa loh, Kak. Isa loh, Kak. Iya, Isanya nggak apa-apa. Sebenarnya gini, mau namanya Isa kayak siapa kayak nggak masalah. Tapi gini, pribadi yang dideskripsikan oleh Al-Quran itu berbeda dengan pribadi yang dideskripsikan oleh Alkitab. Iya, Kamu Kak. kamu harus mengakui itu, brother. Iya kan nama Isa kan diiman juga di umat Islam, Kak. Iya, tapi Isanya yang bagaimana, yang lahirnya di mana, yang ibunya siapa, bapaknya siapa, hidup sezaman dengan siapa, ya itu perlu kamu Hidup, hidup, jelaskan. hidup dengan sezaman dengan Musa, Kak, kalau setauku. Oh, hidup zaman Musa ya beda, Pak. Di zaman Yesus mana ada Musa? Musa Enggak, itu... Musa lagi salah. Di zaman ini, di zaman Firaun. Oh, apalagi Fir'aun, Pak. Jauh banget itu, Pak. Waduh, gimana sih? Ya ndak ada Yesus hidup di zaman Firaun. Yesus itu hidup 1500 tahun setelah Musa, bahkan 2000-an tahun setelah Firaun. Raja-raja Firaun itu kan bukan nama diri, tapi nama petinggi-petinggi Mesir. Iya. Kan? Nah, kalau Isamu itu hidup sejaman dengan Fir'aun, ya lama lah, nggak sama berarti Isamu dengan Yesusnya kami itu nggak sama, hidupnya aja udah beda kok zamannya. Iya, tapi kalau diartiin bahasa Arabnya Isa loh, Kak. Iso loh, Kak. Iya, namamu Jono. Di Amerika juga ada namanya Jono. Apakah itu pribadi yang sama? Iya, ya beda. Tapi kan ibunya mirip juga namanya, Kak. Ya, Gimana? mirip, tapi coba saya tanya, Maryam itu dari suku apa? Hmm, Katanya dia saudara Harun, kan? Imron kan? iya. Harun itu suku apa? Lewi kan? Lewi, iya. Nah, Maria itu bukan Lewi, Maria itu Yehuda. Bapaknya Eliakim, ibunya Ana. Sukunya aja beda. Nggak sama. Si Maryam Al-Quran dari Lewi, si Maria dari Yehuda. Makanya silsilah Yesus di dalam Lukas itu dari Maria. Eli itu kan dari Yehuda. Bukan Imam Eli yang di dalam Tawari, bukan itu, bukan. Dan gini, Kak, kan Yesus kan setauku ya, kayak ya. Yesus kan diangkat ke langit. Bener, Kak? Gimana? Yesus kan keangkat ke langit. Enggak, Yesus kami tuh mati dan bangkit ke surga, naik ke surga. Iya, keangkat ke langit. Naik ke surga. Nah, dan Nabi Isa juga keangkat ke langit, Kak, bukan Tapi kan disalib. tidak tersalib. Iya, tapi nggak disalib gitu, diangkat ke langit. Iya, diangkat ke langit. Tapi gini, kamu nggak bisa paksa itu. Kenapa?
Karena identitasnya aja udah beda. Enggak, maksudnya banyak banget loh kemiripannya gitu Kak. Ya, banyak kemiripan, tapi kalau salah satu aja udah nggak bisa sama karena ini firman Tuhan. Mm-mm. Gitu. Ya kalau memang kamu mau paksa itu sama, ya kita adu data sejarah aja lah kalau gitu. Jangan dogma kitab suci. Karena kan kamu mandang Yesus itu hanya nabi lah apa, Isa itu apa, itu kan dogmamu. Nah kami juga punya dogma kami, tapi mari kita bawa sumber yang independen, sejarah misalnya. Coba kamu bisa nggak buktikan, punya data sejarah nggak tentang Yesus nggak disalib? Biar saya bawa data sejarah saya yang mengatakan Yesus disalib, bukan punya orang Kristen loh itu. Jadi tutup Al-Quran, tutup kitab suci, kita bisa buktikan Yesus disalib atau tidak disalib. Gampang, Yesus pasti disalib. Iya, coba aku pengen lihat Kak. Iya, nanti kamu buka tulisan Josephus Flavius, sejarawan Yahudi, ya, di bab ke-7, oh bukan ke-7, ke-13 kalau nggak salah. Iya, itu tentang penyaliban dan kebangkitan Kristus. Jadi Josephus itu, sebagai info sama kamu, Josephus itu bukan orang Kristen, tapi dia sejarawan Yahudi yang mencatatkan peristiwa-peristiwa besar sejarah bangsa Yahudi di zaman itu. Dan Yahudi itu waktu itu benci sekali dengan Yesus, mereka nggak suka. Ya, nah jadi tapi dia catatkan tentang peristiwa kematian Yesus, dia tersalib dan dia bangkit. Dan tidak hanya itu, nanti kamu cari Tacitus dari Roma, itu adalah bangsawan prokurator Roma. Mereka juga mencatatkan tentang penyaliban Yesus. Kak, aku ngomong lagi nih Kak. Enggak. Jangan skip dulu. Jadi itu literasi itu cuma 2 loh yang saya berikan. Ada banyak sebenarnya, Amarabar, Serapion, Lucian dari Samosata, itu banyak banget. Iya, Nah, iya. sekarang argumentasi data sejarah bahwa dia tidak tersalib, itu kamu punya nggak? Nggak ada. Ya, artinya dalam perspektif sejarah, Yesus itu nggak bisa dibenarkan dia tidak tersalib. Yesus tidak tersalib. Ya itu salah, karena kamu nggak punya buktinya. Mana data sejarahnya? Nggak punya kan? Cuma asumsi teologi kamu aja kan? Iya, iya. Artinya, asumsi teologi kamu tidak didukung oleh fakta histori. Sedangkan kami berasumsi bahwa Yesus itu mati, itu didukung oleh data sejarah yang bukan hanya 1 atau 2, tetapi bahkan memenuhi 2 ganda saksi. Banyak. Artinya, klaimnya kalian umat muslim bahwa Yesus tidak tersalib, itu dipatahkan oleh data sejarah sendiri. Aku jadi bingung loh kok nama Tuhannya umat Kristen. Tuhan kami itu nggak punya nama. Yesus itu kan nama inkarnasi firman. Iya, maksudnya kayak Roh Kudus, Allah Bapa gitu loh Kak. Oh, Roh Kudus itu rohnya Bapa. Yesus itu firmannya Bapa. Dan Bapa itu adalah Allah. Jadi kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah. Rohnya Bapa disebut Roh Kudus, firmannya Bapa disebut Yesus, dan Bapa itu sendirilah Allah. Sama seperti kamu, tubuhmu adalah manusia, firmanmu pasti manusia, rohmu pasti manusia. Tapi berarti Kak, disamain dengan manusia layak itu Kak. Lah, manusia kan memang diciptakan gambar rupa Allah. Makanya manusia yang ditebus. Tapi layak nggak disebut manusia disamain dengan itu? Enggak ada yang menyamakan manusia dengan Allah, dianalogikan seperti. Jadi kamu dianalogikan, bukan disamakan. Jadi kamu, ketika saya menjelaskan Tritunggal itu seperti kamu, itu bukan saya menyamakan Tritunggal seperti kamu, saya menganalogikan. Itu penjembatanian agar kamu paham. Saya juga bisa gunakan analogi matahari, analogi air. Tapi karena kamu manusia, saya sering menggunakan manusia ya. Saya analog. Iya, tapi Kak, segala sumbernya kan dari Bapak Kak. Betul, sang Bapak itu sumber, betul. Kenapa nggak langsung lewat Bapak aja? Oh, kamu mungkin nggak kenal Allahmu tanpa Al-Quran? Iya bener. Enggak, mungkin nggak kamu kenal Allah tanpa Quran? Nggak mungkin, nggak tahu kan. Quran itu apa? Quran itu apa? Kitab suci. Ya isinya apa? Ya isinya menceritakan tentang ini sejarah gitu. Itu sejarah apa?
Ya firman Tuhan gitu. Sejarah apa yang ada di Quran? Firman Tuhan. Ya, berarti Quran itu firman Tuhan kan? Iya, Dan tanpa Quran kamu nggak bisa kenal Allah kan? iya, iya. Nah, kami nggak bisa kenal Bapa tanpa Yesus yang adalah firman Allah. Yesus kan firman Allah yang jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, kalau kamu tidak bisa mengenal Allahmu tanpa Al-Quranmu, kami pun tidak bisa mengenal Bapa kami tanpa Yesus kami. Iya, tapi kan aku kan enggak, Pak. Tapi kan aku kan melalui sholat gitu kan nyembah Allah gitu maksudnya. Ya, siapa yang sholat? Ya umat Islam. Oh iya, ya kalian ya sholat ya, itu urusan kalian. Kami udah duluan sholat, umat ortodoks udah duluan sholat. Sholatnya berapa waktu ya kalau boleh tahu? 7 kali menurut pola Nabi Daniel, 3 kali menurut Daniel, 7 kali mengikuti Daud. Jadi bisa 3 kali, bisa 7 kali. Berarti apa ya, kayak aku mau ngomong apa lagi ya? Bentar. Ada banyak antrian bro, satu lagi saya turunkan, soalnya banyak yang mau naik. Dan kan di di agama kami nih Kak ya, Nah, kan nabi terakhir kan Nabi Muhammad gitu Kak. iya, itu kan menurut imanmu, makanya itu ditolak Yahudi sama Kristen. Tapi aku yakin Kak, maksudnya gini, kalau hari kiamat nanti maksudnya munculnya Nabi Isa gitu yang terakhir gitu maksudnya. Ya terserah kamu mau percaya Nabi Isa yang datang mau patahkan salib bunuh babi, ya terserah. Ya, Yesus kami nggak datang buat bunuh babi. Untuk apa dia bunuh babi? Enggak, maksudnya mau menghakimin orang-orang kafir gitu Kak maksudnya. Iya, memang dia akan menghakimi semua manusia. Justru karena dia menghakimilah, itulah dialah Tuhan. Firman itu kan menghakimi. Kita tahu yang benar yang jahat itu kan karena firman. Firman Tuhan bilang, jangan kamu bunuh. Ketika kamu membunuh, maka firman itu menghakimi kamu. Nah, Yesus adalah firman. Maka dia yang jadi hakim, berhak sebagai yang ditetapkan untuk 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Iya, emang bener Yesus itu nanti turun lagi gitu dari langit ke bumi gitu. Ya memang turun lagi, betul. Itu iman kami. Kami percaya hari kebangkitan. Bahkan itu ada dalam kredo kami. Tapi bukan bunuh babi, Keles. Bukan patah salib. Buat apa dia bunuh babi? Kalau di mana aku itu kalau turun ke bumi gitu maksudnya udah kiamat gitu Kak, maksudnya tanda-tanda kiamat gitu. Kalau di imanmu, brother, kiamat itu hari apa? Hari setahu gua ya kayak hari Jumat. Oke, kalau hari Jumat, kiamat itu di Indonesia hari Jumat, di Amerika masih Kamis, itu gimana? Kan mataharinya kan berputar kan, itu kan bukan nggak layak lagi maksudnya putarannya. Nggak layak lagi putarannya. Iya, maksudnya munculnya ke situ, maksudnya kebalik gitu maksudnya. Oh, kebalik. Jadi berputarnya kebalik. Balik ya. Oke, jadi kalau di Amerika yang Jumat, kita berarti di kita masih Kamis dong. Iya, berputar lagi, maksudnya berputar lagi gitu. Berarti kiamatnya nggak serentak. Ya, serentak, bisa serentak. Loh, kan hari Kamis di Amerika, Jumat di Amerika, Indonesia masih Jumat. Jadi gini Kak, satu malam itu setauku bisa jadi 40 hari atau 40 tahun gitu Kak. Malam terus gitu. Nggak tahu lah aku itu. Oke lah. Iyalah. Ya udah aku turunin aja kan, nggak apa-apa Kak. Makasih Kak Arumi. Oke, gitu ya. Oke lah. Pusing juga aku, 1 hari 40 tahun. Aduh, agak sakit kepala aku ya. Baru tahu saya 1 hari itu 40 tahun. Dari mana itu 1 hari 40 tahun?